Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya adalah Allah ingin mengetahui mana orang yang benar, dan Allah juga ingin mengetahui mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ankabut 29 ayat 2 dan 3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu bisa kita syukuri dalam rangka kita meraih dan ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari dengan nyaman, damai, tenang, dan kondisi yang sangat memuaskan sekali. Mudah-mudahan semua itu kita syukuri, karena itu adalah karunia Allah yang sangat luar biasa, yang tiada taranya. Kadang kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, tetapi badan sakit-sakitan, maka ibadah pun kurang maksimal. Kadang kita masih hidup, badan sehat, tetapi waktu luang dan kesempatan tidak kita usahakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Belum sempurna juga rasanya. Alhamdulillah semua itu hadir dan ada bagi kita, maka tiada tara nikmat yang luar biasa yang selalu wajib hukumnya kita syukuri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kajian kita waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah, yaitu surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Di sini Allah memberikan informasi kepada kita, ternyata dalam hidup ini kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik besar ataupun kecil, tergantung kita bagaimana menyikapinya lagi. Namun jangan jadikan ujian itu sebagai penghalang untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang besar bagi kita sekarang umat Islam adalah saudara kita yang berada di Palestina. Beliau adalah benteng pertahanan Islam. Saudara kita yang berada di sana bukan mempertahankan milik pribadi, milik sendiri, tetapi adalah milik umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam yang berada jauh dari saudara kita, jangan sampai kita diam diri. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Hadirin kaum muslimin, kenapa seperti itu? Pada hakikatnya saudara kita itu, membantu saudara kita itu, menolong saudara kita itu adalah hukumnya wajib. Banyak hadis dan riwayat yang menyampaikan, termasuk di dalam Al-Quran Allah juga telah menjelaskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus membantu atau wajib hukumnya kita setidaknya semati-mati yang ini mendoakan saudara kita itu? Pertama sekali di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan Palestina, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia dalam pandangan Allah dan Rasul. Jadi bukan pandangan kita saja, dalam pandangan Allah dan Rasul. Di sana adalah tempat yang penuh keberkahan dari Allah. Al-Isra 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna. Jadi di sana adalah tempat yang keberkahan Allah sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin, juga dijelaskan bahwa kita mungkin sebangsa dan setanah air tidak dengan saudara kita di sana, tetapi kita adalah seakidah, seiman, setauhid. Tuhan kita sama, Allah, Nabi kita sama, tidak ada bedanya. Makanya innamal mu'minu ikhwah. Jadi ditandai dengan iman. Persaudaraan kita itu tandanya adalah dengan iman. Persaudaraan seiman, seakidah, seyakinan, setauhid itu adalah jauh lebih hebat dan lebih kuat pada hakikat dan pada prinsipnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Banyak riwayat yang menjelaskan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. La yu'minu, begitu Rasul menyampaikan, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta sehingga dia mencintai, menyayangi saudaranya. Hadirin kaum muslimin, apa yang harus setidaknya kita bisa lakukan? Kalau ada edaran dari pemerintah, kumpulkan dana, infak, penggalangan dana, salurkan. Kalau ada himbauan-himbauan sekarang, Majelis Ulama kita MUI telah menyampaikan bahwa produk-produk dari Zionis itu sudah dilarang, jangan dilakukan lagi. Tapi kita harus cerdas. Kadang ada juga yang coba-coba untuk membenarkan. Kenapa dilarang? Kan sudah ada label halalnya. Ingat, yang dilarang itu adalah transaksi jual belinya itu. Lihat dengan rinci fatwa itu dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang dengan kasat mata saja, cerdas dan jernih.
transaksi yang dilakukan itu, hasil dari transaksi itu sebahagian dimanfaatkan, dipakai oleh Zionis laknatullah Israel itu untuk pembelian amunisi, senjata dan perlengkapan perang. Tujuannya membunuh saudara kita yang berada di Palestina. Jadi di sana sekarang bukan perperangan lagi, hadirin, tapi adalah pembunuhan. Kalau perperangan ada kode etik yang harus dipatuhi dan ditaati, tidak boleh dilanggar. Bahkan lembaga-lembaga internasional juga sudah menyampaikan, hanya sekedar mengecam. Apa yang dilarang, apa yang dilanggar di sana? Perempuan tidak boleh dibunuh, tidak boleh, karena dia tidak salah. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Orang tua, orang sakit, kini saya lihat rumah sakit menjadi sasaran bagi dia dengan dalih. Ya, nanti dia lari ke sana. Ada tentara-tentara yang mau ke sana. Hadirin kaum muslimin, makanya hati-hati kita. Jadi di sana sekarang bukan perperangan lagi, sudah pembunuhan dan penjajahan. Tujuannya apa? Kalau perempuan dibunuh, banyak perempuan yang mati, akhirnya tidak ada yang akan melahirkan, generasi terputus, habis sudah dikuasainya. Kalau anak-anak banyak yang mati, nanti yang akan besar tidak ada lagi, selesai sudah, dia bisa menjajah. Makanya hati-hati dengan cara. Jadi oleh sebab itu, membantu, membela saudara kita yang berada di sana hukumnya wajib dengan berbagai cara. Setidaknya kita bagaimana untuk tidak memakai lagi, membeli lagi produk-produk yang berasal dari Zionis itu, beralih kepada produk yang lain, banyak yang bisa. Kenapa? Semua itu nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan? Kita pro kepada kebatilan, kemaksiatan, atau pro kita kepada kebaikan dan hak. Hadirin, kemudian termasuk mendoakan. Seluruh mata sekarang sudah mengarah ke sana. Jadi kita jangan tutup mata lagi. Karena banyak riwayat yang menjelaskan kenapa sampai seperti itu. Ternyata hadirin, di Palestina Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Kiblat pertama umat Islam. Ingat, kiblat pertama. Dek karena orang Yahudi go kari kapalo, nyu suku membangkang taruis ndak mau menerima kebenaran, akhirnya Allah tidak mau, Allah tidak suka itu, dipalingkan, diganti Masjidil Haram. Termasuk selanjutnya bahwa Masjidil Aqsa itu masjid kedua dibangun di permukaan bumi, bukan hijrah. Hijrah itu Masjid Kuba, di permukaan bumi. Karena Abi Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayum masjid yang mana yang pertama kali dibangun di bumi ini ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Semaman, kemudian masjid mana lagi ya Rasul? Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Bainahuma arba'un sana. Jarak antara pembangunan masjid yang pertama dengan yang kedua kata Rasul 40 tahun. Jadi masjid kedua dibangun di bumi. Bukan main-main itu. Jalan ke sana, menuju ke sana, ziarah ke sana, itu la tasaddari hal illa min salasin masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid kata Rasul. Wa Masjidil Haram Mekah, wa Masjidil Hadza Masjid ini Madinah, wa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa. 3 masjid itu melakukan perjalanan hukumnya sunnah, ibadah di dalamnya sangat luar biasa, dalam perjalanan meninggal fi sabilillah. Banyak riwayat yang menjelaskan. Jadi oleh sebab itu, kita seluruh penjuru dunia jangan tinggal diam.
atas perlakuan dan perbuatan Zionis Yahudi ini yang tidak manusiawi lagi. Bahkan dia sudah teroris daripada teroris sekalipun. Dengan bangga-bangga menyandang label-label HAM, itu tidak ada itu, omong kosong semuanya itu. Hadirin kaum muslimin, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Para dosen, para guru, sampaikan kepada anak didik kita supaya dia paham, dia ngerti, dia tahu. Para ustadz, para buya, para mubalik, sampaikan di mana saja. Bilisani, dengan lisanmu, karena Allah akan minta pertanggungjawaban. Hadirin kaum muslimin, ada media sosial, sampaikan dengan cara itu. Apakah di YouTube, di Facebook, di apa saja, agar dunia tahu bahwa tindakan Zionis itu sudah melampaui kebiasaan yang manusiawi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan orang yang tidak bersalah dibunuhnya juga. Nelayan ditembak, dibunuh. Padahal nelayan itu untuk cari ikan, cari makan, anak istrinya nunggu di rumah. Pulang apa? Namanya saja lagi. Begitu kekejaman. Jadi oleh sebab itu, doakan Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza. Allahumma kawin ikhwanana lil muslimin. Berikan kekuatan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang Islam. Yang Islam. Wal mujahidin, pasukan-pasukan jihad, jundullah. Allahumma aiz, berikan kemenangan ya Allah. Karena semua itu adalah doa bagi orang yang terzalimi atau yang dizalimi. Pintu langit terbuka dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, jangan tinggal diam kita. Bacakan doa di dalam tahajud kita, ba'da tahajud, ba'da sholat. Ndak pandai doa bahasa Arab, bahasa awak saya. Ya Allah, tolonglah saudara kami ya Rabb. Alhamdulillah kita masih bisa hidup, masih bisa jalan, masih bisa sholat. Mereka yang mereka pikirkan, hidupkah saya besok? Nah, itu yang mereka pikirkan itu. Jadi oleh sebab itu, mari jangan sampai kita tinggal diam. Mudah-mudahan dengan ketidakdiaman kita ini, lancarkan amunisi kita di keheningan malam, berikan rudal-rudal kita, doa-doa kita di sepertiga malam. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik terhadap kita, dan Allah akan memberikan persaksian semua itu di hadapan Sang Qadir Rabbi nantinya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ansurna ilhanana lil muslimin fil Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma kawil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fil Palestin wal Gaza ya mujibas sa'ilin. Allahumma aiz ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin wa fi kulli makan ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah